Katanya hanya Allah yang wujud di dalam agama. Katanya hanya Allah yang hidup di dalam agama. Katanya hanya Allah yang berkuasa di dalam agama. Loh kok manusianya yang merasa wujud? Loh kok manusianya yang merasa ada? Loh kok manusianya yang merasa hidup? Loh kok manusianya merasa berkuasa? Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tersesat dari jalan Tuhan. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai musuh-musuh, menjadikan Tuhan sebagai saingan-saingan diri kita sendiri. Maka dari itu musuh-musuhnya Allah ini, ya termasuk saya, digiring oleh Allah, dimasukkan ke dalam lembah api. Api yang panas, api hawa nafsu, tempatnya jin dan setan. Karena kita selama ini hanya menjadi hamba-hambanya jin dan setan. Mengikuti langkah-langkah jin dan setan. Menjadi abdi-abdinya jin dan setan. Menjadi rasul-rasulnya jin dan setan. Menjadi utusan, menjadi pesuruh jin dan setan. Tempatnya di dalam anar. Karena jin itu dari api, ya panas selalu. Tolong wae. Ya Allah aku minta ini. Ya Allah aku perlu ini. Tolong wae di dalam kehidupannya. Serba menakutkan. Takut miskin. Takut tidak punya uang. Takut mati. Semuanya ditakuti. Kenapa? Karena manusia telah mengikuti langkah-langkah setan. Dan karena manusianya telah jauh terpisah dari Tuhannya. Maka seolah-olah manusianya hidup bersendirian tanpa Tuhan. Akhirnya ia takut. Tidak bisa pulang kampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan surat Fussilat ayat yang ke-20. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang artinya sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi di nerakanya Allah loh ya. Bukan di nerakanya manusia yang besok. Di nerakanya manusia yang gaib yang tidak ada itu. Saya menceritakan nerakanya Allah. Bukan neraka versi pemahaman manusia. Jadi di nerakanya Allah itu segala anggota tubuh, segala kulit-kulit yang menempel di badan ini menjadi saksi. Saksi bagi manusianya. Maaf. Pada kekuasaan Tuhannya. Permusuhan manusia kepada kehidupan Tuhannya. Permusuhan manusia terhadap daya upaya manusianya. Sehingga manusianya tidak bisa pulang rojiun kepada Tuhannya di dalam segala aktivitas lakunya. Akan tetapi manusia pasti kembali hanya kepada hawa nafsunya. Li nafsi. Inilah tanda bukti persaksian anggota tubuh ini bahwa selama ini hidup dan badan dan seluruh anggota tubuh serta seluruh apa yang kita lakukan masih tersaksikan, masih rojiun pulang kepada iblis dan setan. Jadi musuh-musuhnya Allah yang selalu ingkar, yang selalu mensekutukan hati kita kepada Allah. Jadi itulah saksi. Anggota tubuh kita menjadi saksi permusuhan kita dengan Allah. Allah kok dijadikan musuh. Allah kok digoibkan. Sebenarnya yang goib itu siapa? Manusianya kah atau Tuhannya?
Di dalam surat Al-Insan, dulu kita 50 tahun yang lalu usia saya, aku ada di mana? Tidak tahu. Aku bermukim di mana? Tidak tahu. Wong ndak ada, yang ndak tahu. Wong ndak wujud, yang ndak tahu. Yang ndak hidup, yang ndak tahu apa-apa. Hanya penciptanya lah yang tahu. Seluruh manusia ini berawal dari zat, sifat, asma, af'al Tuhannya, yang akan tetap menjadi zat, sifat, asma, af'alnya Allah bagi manusia yang tidak menjadi musuh-musuhnya Allah. Akan tetapi bagi manusia yang menjadi musuh-musuhnya Allah, terpisah-pisah dari Allah, maka zat, sifat, asma, af'al yang ada pada diri manusianya sudah terampas, teraku-akui milik manusianya. Hidup milik manusianya. Badan yang bernama Abdul Halim, asma, af'al, sifat sudah diaku-akui milik Abdul Halimnya. Semuanya teraku-akui milik Abdul Halimnya. Inilah Abdul Halim yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Karena Abdul Halim sudah jadi setan. Setan yang terkutuk, yang tinggal di dalam anar, yang selalu dan selalu memikir-mikirkan, yang selalu dan selalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dirinya sendiri dan dunia, serta apa yang berlaku atas kehidupan ini. Jadi musuh-musuhnya Allah. Bukan saya saja yang jadi musuhnya Allah. Seluruh umat manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia yang bernyawa pasti kedatangan kematian, al-maut. Apa kematian itu? Mati versinya Allah, bukan versinya manusia. Kalau mati pemahaman manusia, matinya badan-badannya. Akan tetapi kematian versi Allah, yang mati jiwanya. Ketika hatinya keras, melebihi kerasnya batu, ya itulah penduduk anar. Tinggal di dalam anar, tinggal di dalam alam kemanusiaannya. Tidak bisa ke alam ketuhanannya. Alam linafsi manusianya, dan tidak bisa pulang kepada alam lillahi ta'ala. Karena manusianya masih menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai musuh-musuh saingannya. Jadi di dalam neraka itu pendengarannya, penglihatannya, akalnya, pikirannya, hatinya menjadi saksi yang amat nyata bahwa selama ini manusia ingkar dari Tuhannya. Penglihatan seolah-olah hanya manusia yang bisa melihat. Pendengaran seolah-olah hanya manusia yang bisa mendengar. Kekuasaan hanyalah manusia yang berkuasa atas segala perbuatannya. Inilah musuh-musuhnya Allah, inilah saingan-saingan Allah, inilah dosa-dosa yang tak dapat diampuni. Jadi penglihatannya, pendengarannya, akal fikirnya menjadi saksi atas apa? Atas persekutuan, atas keingkaran manusia kepada Tuhannya. Karena manusianya terpisah jauh dari Tuhannya. Maka ketika manusia terpisah dari Tuhannya, maka ketika hanya wujud manusianya yang ada di dalam hatinya, dan maka ketika Allah masih gaib, ya selamanya manusia jauh dari agama Allah. Bila jauh dari agama Allah, mana mungkin bisa menyembah dan mengabdi? Allahnya enggak ada. Allahnya gaib, yang ada hanya manusianya. Tentunya yang disembah yang ada. Tentunya yang disembah yang nyata. Tentunya yang disembah yang wujud. Tentunya yang disembah yang hidup. Yakni manusia nyembah awake dewe-dewe. Sehingga manusia haus dengan segala puja dan puji. Haus dengan pujian. Haus dengan dunia dan sebagainya. Itulah tanda bukti api neraka. Manusia terus dan terus kehausan. Manusia terus dan terus
kelaparan. Dikasih rezeki segini, ndak rela, ndak ridho, kurang saja. Dikasih makan, lapar saja. Dikasih minum, haus saja. Ndak ada nerimanya di dalam hatinya, di dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, siapakah dia yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah? Ya ahli surga. Kapan surganya? Surganya Allah adanya sekarang. Bila surganya manusia adanya besok, gaib tidak ada. Namanya gaib yang tidak ada. Itu hanya angen-angen, halusinasi manusianya saja. Surga nerakanya Allah sudah nyata, bro. Tinggal kita ada di mana sekarang. Kita kepada diri kita saja tidak tahu, apalagi surga dan neraka. Apalagi dan pahala. Semuanya hanya diomong-omongkan, hanya dibahas-bahas saja. Tanpa kita tahu apa yang kita bahas. Jadi surganya Allah itu ketika manusia hidup damai, enjoy saja di dalam kehidupan ini. Inilah surganya Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka akan ditambah kenikmatan itu. Bagi orang-orang yang sudah nyata Allahnya ketimbang nyata manusianya di dalam dadanya. Wala in kafartum inna adbi lasyadid. Dan barang siapa kufur dengan nikmat-nikmatku. Apa kufur itu? Kufur adalah pendengaran matanya, penglihatan telinganya, dan segala aktivitasnya menjadi saksi bahwa manusianya telah terpisah-pisah dari Tuhannya. Maka tak akan ada syukurnya. Selalu ingkar dan ingkar atas nikmat-nikmatnya Allah. Duduk nikmatnya Allah diingkari sebagai duduk manusianya. Berdiri nikmatnya Allah diingkari sebagai berdirinya manusianya. Melihatnya Allah diingkari sebagai penglihatan manusianya. Semuanya diakui milik manusianya. Maka manusianya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bila manusianya ingkar kafir terpisah dari Tuhannya, maka itulah azab yang pedih, yaitulah anar, hidupnya susah terus, melarat terus, hatta meskipun kelihatannya kehidupan kita kaya raya, banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak hartanya, tapi hatinya miskin papa. Hatinya selalu panas dengan urusan-urusan yang dicintainya, panas dengan dunianya, panas dengan pangkat-pangkat dan jabatannya, panas dengan anak istrinya yang tidak nurut kepadanya, panas dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan hatinya. Semuanya serba panas. Kenapa? Karena kita selama ini hidup di dalam anarnya Allah, nerakanya Allah. Sudah terjadi. Karena manusianya buta, ya tidak bisa lihat apa-apa. Karena manusianya masih di dalam alam kegelapan.